Indonesia diwarisi filosofi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mengra yang diucapkan sama Pati Gajah Mada di abad ke-14. Kalau diartiin secara harafiah kira-kira berbeda-beda tetapi hakikatnya tetap satu karena tidak ada kebenaran yang sifatnya mendua. Filosofi ini nggak cuma diucapin tapi juga dipakai dalam tata pemerintahan dan ideologi Majapahit saat itu untuk jaminan kebebasan beragama, buat ngeredam konflik internal yang terjadi antara pemeluk agama Buddha dan Siwa saat itu. Filosofi ini indah banget ya karena nggak cuma menjamin kesetaraan beragama tapi juga suku, ras, dan golongan di Indonesia. Tapi kenapa ya di Indonesia sampai sekarang masih rawan terjadi konflik SARA? Nah, tahun 2022 ini baru kita lewatin kira-kira sebulan lebih lah ya, hampir ya 2 bulan lah. Nah, tapi di Indonesia udah banyak kasus yang sebenarnya nggak perlu lah ya terjadi gitu. Apalagi kalau misalnya didiemin, ini peristiwa ini bisa menjadi konflik yang berkepanjangan. Kita elaborate satu-satu coba. Yang pertama ada kasus anggota DPR lawan masyarakat Sunda. Pada saat itu, ya Arteria Dahlan, waktu rapat kerja antara DPR dengan Kejaksaan Agung, dia meminta kepada Jaksa Agung untuk mencopot seorang Kajati yang menggunakan bahasa Sunda pada saat rapat gitu. Dan ucapannya ini ternyata kontroversial, menimbulkan reaksi banyak banget dari masyarakat Sunda, bahkan sampai Gubernur Jawa Barat pun juga meminta Arteria Dahlan untuk meminta maaf kepada orang-orang Sunda gitu. Video klarifikasi permintaan maafnya sudah dibuat, tapi kasus ini tetap bergulir polisi. Arteria Dahlan dipanggil polisi, namun kasusnya kandas di kepolisian karena menurut polisi tidak ada unsur pidana dalam kasus ini dan juga diperkuat dengan keterangan bahwa Arteria Dahlan ini punya hak imunitas sebagai seorang anggota DPR. Terakhir kasusnya tetap diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, makanya kita tunggu aja gimana kelanjutannya. Nah, kasus yang kedua ini yang bisa dibilang rame juga nih belakangan ini. Jadi ada seorang pria bernama Edi Mulyadi. Dia pernah bergabung dalam sebuah partai politik dan pernah nyalek juga di 2019 tapi gagal lolos ke Senayan. Videonya viral sebab dia menyinggung soal pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara yang notabene adalah di Pulau Kalimantan. Berbagai macam kalimat-kalimat keluar dari mulutnya yang sudah bisa dipastikan 99,999% itu akan menimbulkan reaksi dari orang-orang Kalimantan. Bener aja, pada saat itu video react terhadap videonya Edi Mulyadi ini bermunculan nih dibikin sama orang Kalimantan. Respon dengan berbagai macam cara pun juga udah dilakukan, bahkan sampai ada perwakilan dari orang Kalimantan ini datang ke Jakarta menemui anggota DPR untuk bisa dipertemukan dengan Edi Mulyadi. Terus kasusnya bergulir ke kepolisian. Di pemanggilan pertama Edi Mulyadi mangkir karena dinilai pemanggilan ini tidak sesuai dengan prosedur. Tapi akhirnya polisi tidak tinggal diam, melakukan pemanggilan kedua. Di pemanggilan kedua, Edi Mulyadi akhirnya datang memenuhi panggilan Barreskrim Polri dengan membawa serta pakaiannya karena dia juga mungkin sudah tahu ya akan ditahan. Ya betul, dia ditahan selama 20 hari pertama dan terancam 10 tahun penjara karena kasus dugaan ujaran kebencian. Nah lo. Nah, ngomongin soal Kalimantan, sebenarnya konflik ini bukan terjadi baru pertama kali. Ini konflik yang menimbulkan antara dua suku yang berseteru di Pulau Kalimantan pada saat itu adalah suku Dayak dan suku Madura. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi bercerita nih, ada baiknya kalau kita mengosongkan segala prasangka dan membersihkan pikiran-pikiran yang ada di kepala kita. Karena ini bukan bermaksud untuk membangkitkan memori atau mengusik luka-luka lama yang sudah pernah terjadi. Hanya sekedar menceritakan bahwa ada konflik komunal yang pernah terjadi di Indonesia dan menjadi sejarah kelam bangsa gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi 18 Februari 2001 ini pecah sebuah konflik yang melibatkan dua suku yang berseteru, yaitu suku Dayak dan suku Madura di Kalimantan.
Awal ceritanya itu sebenarnya orang-orang Madura itu datang ke Kalimantan pada tahun 1930 lewat program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu. Sampai tahun 2000, transmigran Madura ini sudah menciptakan 21% populasi yang ada di Kalimantan Tengah. Akhirnya muncul berbagai macam kesenjangan baik ekonomi maupun sosial antara orang Dayak dan orang Kalimantan. Bahkan mungkin ada beberapa peraturan atau adat istiadat yang tidak dipatuhi oleh masyarakat Madura sebagai masyarakat pendatang. Sampai akhirnya unek-unek antara keduanya ini tidak bisa tersampaikan dan akhirnya muncul jadi kayak semacam fenomena bola salju. Konflik kecil menjadi lama-lama bergulir menjadi besar dan tereskalasi menjadi konflik yang besar sekali. Nah, eskalasi konflik ini pecah di tahun 2001. Tepatnya 18 Februari 2001. Awal mulanya kasus ini adalah adanya pembakaran sebuah rumah warga Dayak yang diduga dilakukan sama orang Madura. Tensi memang lagi tinggi-tingginya nih saat itu. Jadi apapun yang terjadi sudah bisa dipastikan ini otomatis akan saling menyalahkan. Perang antar suku pun tidak terelakkan saat itu. Bakar balas bakar, bunuh balas bunuh, akhirnya sampai pecah. Konflik pada saat itu yang tadinya cuma ada di Kalimantan Tengah akhirnya meluas ke hampir semua provinsi yang ada di Pulau Kalimantan gitu. Nah, singkat cerita, polisi berhasil menahan satu orang yang diduga sebagai dalang kerusuhan. Kenapa dia ditahan? Karena dia diduga membayar 6 orang untuk memprovokasi situasi yang ada pada saat itu. Nah, konflik ini mulai reda, orang-orang Dayak juga sudah mulai lelah dengan kerusuhan ini, dengan kondisi yang tidak nyaman seperti itu. Mereka juga sudah mulai merasakan bahwa udahlah, nggak pengen lagi ada pertumpahan darah di Pulau Kalimantan. Akhirnya, singkat cerita, konflik ini berhasil diredam. Bahkan juga banyak banget, hampir ribuan orang Madura yang pada akhirnya memilih untuk mengungsi. Bukan memilih ya, karena emang ada pilihan. Karena ya memang harus mengungsi untuk menjaga keselamatannya gitu. Untuk mengakhiri konflik ini, dibuat perjanjian damai antara kedua kubu yang berseteru, antara orang Dayak dan orang Madura, lewat Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang kira-kira isinya warga Kalimantan Tengah siap menerima ajakan damai dan permintaan maaf yang datang dari orang Madura pada umumnya. Yang kedua, warga Madura yang sudah mengungsi dan ingin kembali lagi ke Kalimantan Tengah boleh, tapi harus mengikuti seleksi yang diatur dalam peraturan daerah tentang kependudukan pada saat itu. Nah, untuk memperingati perdamaian mereka, dibangunlah sebuah tugu perdamaian yang ada di Sampit. Peristiwa ini sudah lewat 21 tahun lalu. Jadi Sampit ini sekarang juga sudah jadi kota yang aman, kota yang nyaman, tenang, damai, nggak ada perseteruan. Jadi tidak perlu lagi diusik dengan ujaran-ujaran kebencian ataupun peristiwa-peristiwa yang ya bisa memicu konflik antara kedua suku atau berbagai macam suku gitu. Nah, ngomongin soal konflik antar suku, kenapa bisa pecah? Salah satu penyebabnya adalah soal primordialisme, yaitu pandangan atau paham-paham yang mengandung nilai-nilai yang dibawa sejak kecil. Bisa soal tradisi, bisa soal budaya, adat istiadat, ataupun kepercayaan. Bahayanya primordialisme ini bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang berlebihan atau pola-pola pikir yang berlebihan atau bisa dibilang kayak semacam fanatisme gitulah. Nah, dalam kasus tragedi Sampit, bisa dibilang ini adalah fanatisme kesukuan. Nah, salah satu hal juga yang menjadi penting dan ternyata cukup ya sering dianggap remeh dan dilupain itu adalah mengenalkan konsep perbedaan kepada anak gitu. Bahwa anak itu harus tahu bahwa perbedaan itu adalah hal-hal yang wajar, hal-hal yang indah, hal-hal yang bukan negatif dan ya itu memang nyata ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ya kita harus bisa mengenalkan konsep perbedaan itu kepada anak gitu. Jadi anak-anak harus memikirkan bahwa ya berbeda itu indah. Nah, ngomongin soal fanatisme, ini sebenarnya bukan hal yang baru banget di Indonesia. Yang paling dekat aja deh dengan warga plus 62 ini adalah soal fanatisme dua kubu supporter sepak bola nih. You name it lah ya, klub-klub sepak bola mana sih di Indonesia yang gak punya supporter fanatik. Kalau mereka udah bertemu, apalagi yang sudah jadi musuh bebuyutan nih, kalau mereka udah bertemu, konflik pasti ada, rusuh pasti ada, timbul korban jiwa udah jadi hal yang biasa, apalagi kerugian material. Karena memang tuh nggak, ya bisa dibilang sih belum ada penyelesaiannya gitu. Tapi coba lihat deh, kalau misalnya timnas yang lagi main, nggak ada kan baju
orange, baju biru, baju hijau, baju apa, nggak ada. Semua atribut klub sepak bola masing-masing ini luntur, melebur jadi satu. Yang ada cuman atribut merah putih berkibar di stadion-stadion tempat timnas main. Buktinya bisa kan gitu. Aneh ya memang gitu, tapi memang buktinya bisa gitu. Bahkan mungkin secara tidak disadari mereka bisa duduk bersebelahan atau berdampingan, yang justru ketika antar klub main mereka adalah dua orang yang saling ribut gitu. Tapi memang buktinya bisa. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih sebenarnya masyarakat Indonesia ini menerima adanya keberagaman tanpa harus ada intoleransi atau kekerasan? Harusnya sih bisa ya. Nah, karena pluralitas itu kan adalah hal yang sifatnya natural dan kultural. Natural ini berarti memang sudah ada sejak dari zaman pramodern sampai modern seperti sekarang ini. Nah, kalau kultural, pluralitas adalah produk yang manusia ciptakan dari kebudayaan. Jadi bisa dibilang keberagaman ini ya manusia juga yang nyiptain. Tuh kenapa mereka yang nyiptain, kenapa mereka harus rusuh ya kan? Jadi misalnya ada orang atau kelompok yang punya pemikiran anarkis soal dan gak bisa menerima perbedaan keberagaman gitu ya. Bisa dibilang mungkin mereka sedang mengalami yang namanya degenerasi kultural atau ya kemunduran kali ya. Nah lo. Nah di sini peran Pancasila menjadi cukup krusial karena para pendiri bangsa pada saat itu sudah menduga dan sudah melakukan banyak diskusi bahwa pasti akan terjadi konflik komunal di masa mendatang. Makanya mereka akhirnya melahirkan Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara. Bhinneka Tunggal Ika jadi dasar negara. Toh Bung Karno juga melahirkan Pancasila dari nilai-nilai luhur, tradisi, dan agama yang ada. Terakhir, persatuan bukan berarti penyeragaman, tapi mengakui kebinekaan yang mengacu pada nilai-nilai universal ketuhanan, kemanusiaan, dan rasa keadilan. Itulah yang perlu kita lakukan. So, selamat hidup berbineka.